Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا أما بعد. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita pada pertemuan majelis ilmu pada kesempatan hari ini, dan seperti biasa kita akan melanjutkan pembahasan dan kajian kita, yaitu tentang as-sirah an-nabawiyah, tentang kisah perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang detik-detik persiapan hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itu, ketika sebagian, bisa dikatakan sebagian besar para sahabat dan kaum muslimin sudah meninggalkan kota Makkah menuju ke kota Yathrib, tetapi ada beberapa sahabat yang masih bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Dan beliau adalah satu-satunya sahabat yang diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diminta untuk mendampingi beliau. Dan tentunya hal ini tidak terlepas dari wahyu yang Allah turunkan, dan bagaimana kedudukan Abu Bakar As-Siddiq merupakan sosok yang sangat penting bagi Rasulullah SAW dan juga bagi perjalanan Islam itu sendiri. Kalau kita merujuk kembali atau kembali kepada kisah-kisah yang terakhir, yang paling terdekat adalah bagaimana kisah Isra dan Mi'raj. Al-Isra dan Al-Mi'raj yang menjadi bukti ketika Rasulullah SAW melakukan perjalanan yang sangat dahsyatnya, luar biasa, tetapi beliau lakukan dengan dengan waktu yang cukup singkat. Saat itu kaum musyrikin berniat untuk menertawakan Rasulullah SAW, bahkan mengejek, mendustai peristiwa itu. Tetapi bagi Allah Subhanahu wa taala, apapun sesuatu seberat apapun di mata kita, di mata manusia, tetapi idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Tidak mungkin ada hal yang mustahil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karenanya peristiwa-peristiwa besar seperti itu merupakan ujian. Bukan hanya ujian bagi kaum musyrikin, tetapi ujian juga bagi Rasulullah. Rasulullah ketika diadakan perjalanan mukjizat Isra dan Mi'raj itu bukan berarti permintaan Rasulullah dan kemudian Rasulullah membanggakan, tidak. Tetapi Allah mengatakan, ma kadzabal fuadu ma ra'a wa laqad ra'ahu ayatan ukhra 'inda sidratil muntaha. Apakah Rasulullah meminta kepada Allah, ya Allah, ayo dong tunjukin kepada saya mukjizat, berikan saya mukjizat supaya saya bisa membanggakan kepada orang-orang yang mengingkari ajaran saya? Tidak. Karena Isra dan Mi'raj ini adalah perjalanan keimanan, bukan rihlah, bukan wisata saja. Tetapi bagaimana Rasulullah ternyata mengatakan, oh iya benar, ternyata saya benar.
Seperti pada kisahnya ketika turunnya wahyu, ketika turunnya wahyu, Rasulullah SAW sempat terputus wahyu. Masih ingat nggak kira-kira? Ketika turun wahyu yang pertama yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian turunlah wahyu yang kedua, ketika itu berbunyi ya ayyuhal muddatsir. Tetapi hal itu Rasulullah SAW sempat bertanya-tanya setelah turunnya wahyu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Rasul bertanya-tanya, ini kemudian lanjutnya apa? Kok tidak ada arahan lagi? Misalnya begitu bahasa kita. Sampai kemudian Rasulullah itu dengan kondisi yang penuh dengan kebingungan, datanglah Jibril dan mengatakan kepada baginda Rasulullah SAW, ya Muhammad, wallahi innaka haqqan la Rasulullah. Wahai Muhammad, demi Allah sesungguhnya engkau ini adalah sesungguhnya seorang Rasul. Dari situ Rasulullah sedikit tenang. Sampai kemudian turunlah wahyu yang kedua setelah 5 ayat pertama dari surat Al-Alaq, turun perintah atau ayat yang berbunyi ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Dan disinilah para ulama menyepakati bahwasanya ayat ini adalah ayat yang menunjukkan bahwasanya Rasulullah diangkat menjadi seorang Rasul. Sementara ayat yang tadi ketika Allah memerintahkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu adalah ayat yang menandakan tentang kenubuahan, kenabian seorang Muhammad SAW. Kembali kepada Abu Bakar As-Siddiq. Beliau mendapatkan gelar As-Siddiq ketika beliau adalah orang pertama dan orang satu-satunya saat itu. Ketika Mekah di pagi hari diguncang dengan berita bahwasanya Muhammad melakukan perjalanan dari Mekah menuju Al-Aqsa. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Sekarang orang Indonesia kalau mau pergi ke Aqsa aja itu paling tidak dia 8 jam dulu, itu pun landingnya di mana? Di Yordan atau di Mesir. Di Yordan nanti jalan lagi perjalanan, dan ini cukup panjang, tetapi bagi Allah tidak mustahil. Dahulu mungkin orang musyrikin jauh lebih bodoh dulu, orang jahiliyah, orang-orang kafir Quraisy. Mungkin zamannya tidak semaju sekarang. Sekarang kita dengan gadget kita, dengan gawai kita, kita bisa berbicara dengan orang yang saat ini mataharinya lagi terang benderang. Pernah nggak? Jangankan tahun dulu, mungkin awal tahun 2000, mungkin tahun 90-an kita belum mengira kalau kita bisa video call. Zoom, siapa yang tahu Zoom? Sebelum ada Covid. Bisa rapat sekian banyak orang satu waktu. Bisa nggak? Bahkan akad nikah bisa pakai Zoom. Dulu susah, nggak bisa kalau akad nikah, harus datang. Berkembang teknologi, nikah dengan handphone, video call. Suaminya lagi di Madinah kuliah, istrinya di Indonesia. Ini pasangan pengantin ngebet, nggak bisa ditahan-tahan. Udah pengen kawin aja dah. Yang penting halal dulu dah. Urusan ketemu belakangan, masya Allah. Bisa. Dulu kafir Quraisy, orang-orang kafir Quraisy mengukurnya dengan kondisi mereka. Dan kalau kita sekarang mengatakan ada orang di pagi hari, sahabat kita bertemu dengan kita saat beli nasi uduk, jam 7 pagi masih ketemu di depan rumah, beli nasi uduk, makan bareng, sarapan bareng. Jam 3 sore ketemu di masjid dengan orang yang sama, dan dia kemudian mengatakan, dari mana? Kok rapi banget? Baru sampai dari Surabaya. Kira-kira tahun 2023 di bulan Juni ini, kalau ada orang jam 7 sarapan sama kita di Sleepy, jam 3 sore udah sholat di Almanar, ngakunya habis dari Surabaya, kita percaya? Percaya. Kenapa? Karena sangat memungkinkan di zaman sekarang. Jam 7 dia makan nasi uduk di Sleepy, jam 11 dia sudah boarding, landing di mana? Di Surabaya jam setengah satu, nggak pakai keluar bandara, deal. Jual tanah warisan 1 hektar laku 10 miliar, cuma tangan-tangan doang, ketemu notaris, cik. Udah Pak, sebelum lagi pesawat jam 1 udah take off, balik lagi boarding, mendarat di mana? Cengkareng jam 2:30, naik taksi, azan asar nyampe di rumah, masih pakai dasi, bawa tas koper isinya 4 miliar,
senyum-senyum, orang semua disapa, Assalamualaikum, di bawah 4 miliar, sapa semua orang dia. Orang nggak tahu tuh isinya apa antas, apa burung murai kita nggak tahu, taunya 4 miliar. Itu ukuran dahulu. Kalau ada ulama dulu saya ingat mereka mengibaratkannya dengan semut. Semut Pak, ini kan makhluk kecil. Mungkin semut, kalau ada semut di meja ini nih, jalan ke pintu masjid itu mungkin harus membutuhkan waktu, effort, kekuatan berapa hari itu dia nyampe situ tuh, nyampe situ disapu lagi, terbang lagi, balik lagi. Mungkin perjuangan. Tiba-tiba nih semut dari Masjid Al-Manar nebeng sama saya, masuk ke tas kitab saya nih, tas buku saya, masuk menyelinap. Saya bawa nih tas, pulang saya ngajar. Rumah saya di Blok A, Cipete. Masya Allah. Nyampe di sana, nih semut keluar, tek, menyelamatkan diri. Ketemu sama semut di rumah saya. Dia ngobrol, berdialog. Semut mana lu? Kok baru ketemu? Semut Sleepy bang. Sleepy. Kapan berangkatnya? Tadi 7:30 habis Isya. Nyampe jam berapa? Nggak lama, setengah jam nyampe sini. Kok bisa? Kata semut rumah saya. Gimana caranya? Saya nebeng sama yang punya rumah. Itu dulu nggak nyampe di akalnya. Oleh karenanya orang-orang kafir musyrikin disebut atau digelarkan dengan orang-orang jahiliyah bukan karena kebodohan mereka, tetapi karena ketidakmampuan mereka untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara penyebabnya adalah mereka dengki, gengsi, tidak mau membuka hatinya. Di saat seorang Abu Bakar, dia pernah mengatakan ketika mendengar berita Isra dan Mi'raj, mengatakan, wallahi, demi Allah, kalaupun Muhammad mengatakan hal yang lebih daripada itu, la saddaqtuhu. Kalaupun Muhammad mengatakan atau menceritakan perkara yang lebih dahsyat daripada itu, aku akan menjadi orang pertama yang akan membenarkannya. Dan akhirnya beliau mendapatkan gelar As-Siddiq. Ini luar biasa Pak. Ini keimanan yang tidak mudah. Berapa banyak di antara kita yang mengalami keraguan terhadap agama ini disebabkan karena adanya proses tasykik. Apa tasykik? Proses peraguan, bikin orang ragu. Kemarin BSI 9 hari ngelek masalah, pada bingung nih, waduh gimana nih duit nih, gimana nih, wah nih gimana nih. Mikir tuh, kata temennya yang masih punya uang di bank konven, tuh kan gue bilang apa, lu ngapain naruh duit di bank syariah? Bagus-bagus nih di bank gue nih, yang mereknya sama kecap ABC, aman, kagak pernah ngelek, sistemnya nggak pernah down, duit lu aman. Berapa banyak tuh? Mulai Pak, wah nggak bener nih bank syariah nih, bank syariah nggak bener. Begitu Pak. Berita dahulu ulama diberitakan, yang satu begini, yang satu begitu. Ternyata pernah nerima duit sekian miliar dari pejabat seseorang, pernah terlibat dengan aksi mesum, punya istri 4. Waduh, sampai kita mikir sendiri, apa benar? Apa iya? Jangan-jangan iya nih, aduh, kagak ada yang benar di agama. Begitu akhirnya. Dan ini sama, Rasulullah SAW pernah diisukan dengan berbagai isu. Dan kembali kepada kisahnya, sampai Abu Bakar As-Siddiq kemudian ditentukan sebagai orang yang akan mendampingi perjalanan Rasulullah SAW. Pertanyaannya, apakah Rasulullah menjadi orang terakhir yang berhijrah? Tidak. Para ulama menjawab bahwasanya ada banyak beberapa sahabat yang masih berada di Mekah dikarenakan menghindari intimidasi. Dan ketika itu hari-hari menjelang keberangkatan Rasulullah SAW, kita akan bahas pada saat ini ada satu peristiwa. Bagaimana reaksinya bangsa Quraisy menginginkan upaya penggagalan perjalanan hijrahnya Rasulullah SAW dengan berbagai cara. Kenapa? Karena mereka sudah tahu kalau seandainya Muhammad mendapatkan tempat di kota yang namanya Yathrib, yang kelak Yathrib ini akan berubah menjadi Al-Madinah, bahaya ini. Kenapa? Karena Quraisy tidak lain adalah besan. Nah ini besan nih, bahasa orang Betawi, bahasa orang Indonesia, besan daripada suku Aus dan Khazraj. Terjadi
pertanyaan penting, persoalan penting, tantangan penting, bagaimana nanti ke depannya nih hubungan diplomatiknya nih. Karena banyak kepentingan. Bahwasanya selama ini hubungan antara Quraisy dengan orang-orang Madinah ini banyak, bukan hanya sekedar perdarahan saja, bagaimana hubungan darah, bukan, tetapi ada hubungan bisnis, perniagaan. Dulu orang-orang Mekah itu kalau mau pergi berdagang menuju ke negeri Syam, mereka menginap di tanah Yathrib, dan ini adalah sekutu kuat. Dan ternyata ketika iman itu tidak mendapatkan tempat di Mekah, ada orang-orang Yathrib yang hatinya jauh lebih lapang dari orang-orang Mekah. Sampai sekarang Bapak Ibu sekalian, demi Allah saya bersaksi bahwasanya orang Madinah itu semuanya baik. Orang Madinah itu luar biasa. Sampai detik ini, saya dulu waktu masih kuliah di Mekah sampai punya harapan begini, kalau bisa saya kuliah di Mekah tapi tinggal di Madinah. Cuma kan jaraknya jauh, naik mobil 6 jam. Baru sekarang aja ada kereta 3 jam. Bapak bisa naik kereta di Madinah 1 jam 1, asar udah di Mekah. Kereta cepat Pak. Kenapa? Karena Madinah ini terkenal dengan Thayyibah. Tanahnya baik, udaranya baik, buminya baik, bahkan orangnya baik. Silakan tanya ke Ustadz Azharin. Saya sering di Madinah itu kalau naik taksi gratis, Pak. Dan itu saya tahu, saya sudah 16 tahun tinggal di Mekah, bisa membedakan mana orang Arab Saudi asli, mana bukan. Mungkin ada orang Pakistan lahir di Saudi, itu bisa kelihatan dari logatnya, dari marganya, dari gaya bicaranya. Itu seringkali kalau saya naik taksi dengan teman-teman atau saya seorang diri, di tengah jalan itu taksi, entah taksi gelap atau taksi resmi, mereka nanya, dari mana? Saya dari Indonesia. Tinggal di Madinah? Oh bukan, saya tinggal di Mekah. Ngapain di Mekah? Saya kuliah. Oh Masya Allah. Udah gak banyak ngomong Pak. Di awal itu kita udah sepakat bahwasanya biaya taksinya sekitar 10 real. Sampai di Masjid Nabawi kita turun, apa dia bilang? Gak usah, doain aja, mudah-mudahan ente sukses belajar yang benar, mudah-mudahan berkah di Indonesia. Tuh Pak. Dan itu gak sekali dua kali Pak. Luar biasa. Ya ini kalau kita ukur dengan materi, ya mungkin tidak akan bisa. Yang tidak bentuk dalam bentuk imateri itu banyak yang luar biasa. Duduk di Madinah lagi etikaf, datang orang, mungkin kalau orang yang sedikit lebay pikirannya, malaikat Ustaz, saya ketemu malaikat, nulis status di Instagram, Facebook. Subhanallah, ada orang datang padahal dia nggak tahu kalau saya lagi bokeh, duduk nanya dari mana, Indonesia, tinggal di mana, di Mekah, ngapain, kuliah. Dikepelin duit Pak, 500 real. Kalau saya orang lebay, saya tulis status Pak. Subhanallah, ada malaikat datang kepada mahasiswa bokeh nggak punya duit, dikasih 500. Sering Pak. Dan mereka nggak pakai kamera. Dari mana Mas? Dari mana? Ya Indonesia. Iya, konten. Mohon izin Mas, saya masukkan ke YouTube. Nggak Pak. Sampai sekarang saya nggak tahu Pak. Dan itu sering. Makan aja. Saya pernah waktu tahun 2019 sebelum saya pulang ke Indonesia, istri saya ngajak puasa di Madinah bulan Ramadan, karena udah lama bahkan nggak pernah merasakan bulan Ramadan di kota Nabi. Istri saya bilang, ayo bang kita pergi ke Madinah, kita itikaf berapa hari lah di awal-awal Ramadan. Ayo nggak apa-apa. Karena kita mahasiswa Pak, saya dan istri sama-sama kuliah. Ya pasti kan anggarannya minim. Gimana semaksimal mungkin bisa ngirit dana nih. Oh ntar sahur di sini aja nih, di warung ini nih beli nasi Indonesia. Ya ntar ngirit aja, malam gak usah makan. Ternyata itu gak berlaku bagi Allah di Madinah Pak. 5 hari kita menginap di Madinah, kita cuma keluar ongkos untuk membayar tempat penginapan. Hari pertama buka puasa di Madinah, pulang dipanggil sama orang, dari mana? Indonesia. Udah makan belum? Belum. Dikasih Pak sop kaki kambing ala Arab 2 porsi. Masya Allah. Saya bilang nih, gimana nih? Udah nggak jadi beli dah, makan. Besoknya malam kedua, saya nginep 5 hari. Malam kedua albek, tahu albek Pak? Tahu albek? Ayam albek tahu? Ada yang pernah masakan albek? Kalau ada yang pernah lambungnya kena ayam albek masih nagih tuh Pak. Ayam albek, Masya Allah, nggak pakai ngira-ngira ngasih orang 4 bungkus.
Berarti 2 ekor. Wah kebanyakan, udah bawa aja ntar kasih orang. Masya Allah. Malam ketiga kebuli, nasi Arab. Saya bilang nih, orang Madinah dari mana begini nih? Bapak kalau pernah merasakan, kalau belum saya doakan bisa merasakan, mudah-mudahan bisa pergi umroh di bulan Ramadan. Itu nuansanya Pak, kalau masuk Masjid Nabawi orang berebut Bapak menjadi primadona Pak, jangan GR tapi Pak. Ntar Bapak bilang, Masya Allah pada tahu ya kalau saya Pak RT ditarik-tarik. Bukan, mereka nggak tahu Pak. Tetapi yang mereka tahu apa? Mereka mencari orang banyak-banyakan untuk bisa buka puasa di sufrohnya mereka. Sufroh itu apa? Plastik yang panjang tuh. Dan itu adalah kebanggaan mereka. Itu luar biasa. Kalau Bapak orangnya yang sedikit perhitungan, wah pinter Pak, Bapak milih. Menunya apa Mas? Nasi, oh boleh saya turun sini. Menunya apa Mas? Korma sama roti, enggak ada. Udah kemarin. Bener Pak, kayak peminta-minta di Jakarta. Pak 3 hari Pak belum makan Pak, udah 3 hari gak ketemu nasi. Saya tanya, kok ada bisa hidup 3 hari tanpa nasi? Iya kemarin ada yang ngasih pizza, sebelumnya lagi burger. Oh ya bisa makan dong, gak ketemu nasi sama saya. Nah ini Pak, orang Madinah nih Masya Allah Pak, akhlaknya luar biasa. Meskipun orang Mekah juga sama, orang Mekah juga sama, tetapi ahlu Madinah ini mendapatkan makanah, kedudukan yang luar biasa di sisi Rasulullah SAW. Dan ketika Rasulullah mendapatkan satu harapan, dan ingat tujuan Rasulullah pergi ke Madinah berhijrah bukan untuk lari, meninggalkan persoalan, tidak, tetapi yatabawwa al-iman, mencari tempat untuk iman. Rasulullah pernah mencoba untuk berhijrah ke negeri Habasyah, tetapi tidak berhasil. Rasulullah mencoba menawarkan Islam kepada penduduk kota Taif, tidak berhasil. Sampai Rasulullah SAW curhat, illam yakun bika alayya ghadabun fala ubali. Ya Allah, ini kalau seandainya bukan karena murkamu yang aku takutkan, saya tidak akan pernah mau melanjutkan amanah dakwah ini. Capek. Oleh karenanya sekarang kalau kita di zaman ini nikmatnya luar biasa beribadah, nyaman, bisa nyender sama tiang, AC, kipas angin nyala Pak, ngaji dikasih air nih. Jangan-jangan ntar Almanar bulan depan udah nganggarin bukan air lagi nih. Waduh, ayam kebuli 1/4 ayam. Makin banyak nih, apalagi kalau Almanar ngumumin yang datang pengajian di Almanar, di semua pengajiannya akan dapat transport 100.000. Pengajian habis maghrib asar udah penuh. Luar biasa. Dan ini semua berkat dari jasanya seorang makhluk Allah yang mulia yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita belum pernah bersolawat sampai menangis, kalau kita belum pernah melewati kuburnya Rasulullah SAW sambil menangis, bukan karena kita meratapi Rasulullah, tetapi betapa rindunya kita dengan sosok yang pernah menangisi, air matanya mengalir, rindu kepada kita. Ketika sahabat Rasulullah ada yang wafat, beliau turun ke kuburan, dikubur jenazah sahabat ini, kemudian ditutup dengan tanah. Ketika beliau duduk di atas kubur seorang sahabat ini, beliau menangis dengan terseguk-seguk. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, malladzi yubkik? Dalam riwayat malladzi abkak, apa yang menyebabkan engkau menangis? Kata Rasulullah, ashtaquli ahbabi, maaf, ashtaquli ikhwani, saya rindu pada saudaraku. Ini para sahabat yang hidup di zaman itu bersama mengatakan, ya Rasulullah, awalasna ikhwanuk, bukankah kami ini adalah saudara engkau Rasulullah? Apa jawaban Rasulullah? La bal antum ashabi, kalian ini adalah sahabatku. Ikhwani, adapun saudaraku adalah alladzina ya'tuna min ba'dina. Ada riwayat mengatakan alladzina ya'tuna min ba'dikum, yang akan datang setelah kalian. Amanu bi falam yarawni, dan mereka akan beriman kepadaku sementara mereka tidak pernah bertemu denganku. Dan bisa jadi kita adalah orang-orang yang mendapatkan pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab karena itu, barangkali di antara kita ada yang mendapatkan Islam ini dengan susah payah. Bukan lahir dari rahim seorang ibu muslimah, bukan lahir dari seorang ayah yang muslim, tetapi dia berjuang sampai menemukan sebuah hidayah, cahaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai kemudian dia mampu mengucapkan kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Abu Bakar As-Siddiq dipersiapkan berangkat menuju ke Madinah, tetapi Mekah saat itu penuh dengan prahara. Berkumpullah 14 orang. Siapa mereka?
Mereka ini adalah pembesar-pembesarnya Quraisy. Ini tepatnya terjadi pada tanggal 26 bulan Safar, tahun ke-14. Jadi sebenarnya itu udah tahun hijrah, tapi Rasulullah belum berangkat. Ada 14, dan ini pembesar-pembesar nih. Kalau bahasa kita nih, jenderal-jenderal semua kumpul nih. Pembesar-pembesar, panglima-panglima. Ada 14 pembesar orang Quraisy yang berkumpul. Di antaranya nih, kira-kira siapa? Orang yang paling di depan, Abu Jahal, Pak. Abu Jahal ini sebutannya orang Islam. Buat dia, Amr bin Hisham. Dia di teman-temannya panggilannya Abul Hakam. Artinya apa? Abul Hakam ini orang yang paling bijaksana. Tapi oleh kaum muslim dipanggil Abu Jahal, orang yang paling bodoh. Ini orang bodoh. Sampai ketika perang Badar nanti, ini kisahnya nanti kita akan ketemu nanti setelah di Madinah. Ya. Ketika kaum muslimin ingin berperang dengan kaum musyrikin, besoknya mau duel gitu ya, mau pecah perang, Abu Jahal ini ditanya sama temennya. Mungkin pakai bahasa dialognya orang Betawi, Hal, ini kita mau ngapain Hal di sini Hal? Kata Abu Jahal, kita mau memerangi. Kata temennya, mau merangin siapa? Mau merangin siapa? Kata Abu Jahal, merangin Muhammad. Apa kata teman ini? Emang dosanya Muhammad apaan Hal? Gitu. Di situ di atas kuda tunggangannya Abu Jahal mengatakan, iya, dosanya Muhammad apa? Kata nih temennya, pernah dia ngerampok uang kita? Enggak. Pernah dia menghamili anak-anak gadis kita? Enggak. Pernah dia menipu kita? Enggak. Pernah dia mau merebut kekuasaan kita? Tidak. Terus ngapain kita di sini? Kata Abu Jahal, nggak tahu lah. Kita juga merasa tertantang dari sini. Yang penting Muhammad harus habis. Sama dengan kesepakatan yang dilakukan oleh 14 orang ini. Perbuatan makar, kesepakatan jahat untuk menghabisi perjuangan Muhammad SAW. Yang pertama, Abu Jahal bin Hisham mewakili kabilah Bani Makhzum. Wah, ini berat, Pak. Fraksi-fraksi hadir di parlemen ini. Fraksinya Bani Makhzum sepakat untuk menahan laju perubahan. Jangan sampai Muhammad pergi ke Madinah. Gimana caranya bisa gagal nih Muhammad? Dari zaman dulu udah ada konspirasi, Pak. Jadi kalau sekarang ada konspirasi, jangan kaget. Apalagi Bapak sambil nyeruput kopi di warkop. Ah, masa iya ada konspirasi? Dari dulu ada, ini kumpul 14 orang ini. Dari Bani Makhzum. Yang kedua, Jubair bin Mut'im, Tu'aimah bin Adi, Al-Harith bin Amir. Ini perwakilan dari Bani Naufal bin Abdi Manaf. 4 orang, sisa 10. Selanjutnya Syaibah, Utbah, anaknya Rabi'ah, Syaibah ibn Rabi'ah. Dan yang ketiga, yang ketujuh, Abu Sufyan. Ini Abu Sufyan terkenal nih. Meskipun ntar Abu Sufyan masuk kapan masuk Islamnya? Saat Fathu Makkah. Ini perwakilan dari fraksi Bani Abdi Syams bin Abdi Manaf. Ini semuanya engkongnya sama nih sama Rasulullah, Abdi Manaf semua, Abdi Manaf. Tapi ini kakeknya beda-beda. Yang pertama tadi dari Bani Makhzum, yang satu dari Bani Naufal, ini dari Bani Abdi Syams. Yang kedelapan An-Nadhr bin Al-Harith dari Bani Abdiddar. Ini hitungannya adalah sepupu 2 kalinya Rasulullah semua, saudara, Pak. Orang-orang terdekat yang akan menjegal Rasulullah SAW. Dan yang ke-9, 10, 11 adalah Al-Bukhturi bin Hisham. Al-Bukhturi ini adalah seorang sastrawan, penyair Al-Bukhturi, yang sering mencela Rasulullah SAW dengan syair-syairnya, yang menulis kata-kata dengan syair tapi mencela Rasulullah SAW. Zam'ah bin Al-Aswad. Dan kemudian Hakim bin Hizam, ini dari fraksi Bani Asad bin Abdul Uzza. Dan yang ke-12, ke-13 ini Nubaih wa Munabbih ibn al-Hajjaj dari Bani Sahm. Dan yang terakhir Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf ini dari Bani Jumah. 14 orang ini berkumpul, Pak. Di mana mereka berkumpul? Mereka punya parlemen yang namanya Darun Nadwah. Darun Nadwah. Parlemen itu. Bahasanya pengarang kitab nih disebutnya parlemen. Di situ mereka berdiskusi, ini 14 orang. Gimana caranya? Teman-temannya Muhammad sudah berangkat pergi ke Madinah, pergi ke Yathrib. Orangnya masih ada di Mekah.
Tidak ada cara lagi untuk menahan laju perjalanan. Ketika itu mereka 14 orang berkumpul, datanglah iblis dalam bentuk manusia, seorang bapak-bapak tua. Dalam riwayat dikatakan, i'taradahum iblisu fi hayati syaikhin jalil. Datanglah seorang iblis dalam bentuk seorang kakek-kakek yang penuh dengan wibawa. Kan kelihatan Pak, beda nggak RW yang baru diangkat sama RW yang udah pensiun? Kira-kira wibawanya kan beda ya, ya kan? Kalau mantan RW kan beda tuh, pakai batiknya juga lain, kondangan juga lain, duduknya juga di depan VIP lah, ya kan? Ustadz juga sama, ustadz yang MC doang sama ustadz yang ceramah, tentengan juga beda Pak. Ini caranya bagaimana bisa menarik perhatian 14 orang ini datang dengan pakaian, bahkan dikatakan mereka alaihi battun lahu. Ini iblis ada sorbannya. Wah, sekarang nih Bapak kan kagak ada yang pakai gamis nih. Coba nih, ntar kalau ada acara-acara tablik akbar, maulid di masjid lain, Bapak dandan tuh di rumah, pakai gamis, imamah, sorban lain lagi, minyak wangi, bawa tasbih panjangan dikit. Ini contoh aja, saya kagak. Bapak ajak temen 2 orang, suruh dandan temennya, sarung sama koko, pore-pore, bahasa orang Betawi pore-pore. Turun ke acara, misi Pak, misi Pak, Kiai datang Kiai. Bapak dicium tangan Pak. Iya, orang lihat, gamis nih Kiai ini. Kalau yang kenal mah, ngapain tuh tukang somai pakai gitu kan? Bener nggak Pak? Tertipu mereka dengan tampilan iblis. Ya bukan berarti kita mencela. Saya juga pakai gamis. Rumah saya dekat pasar Cipete. Kalau pembantu saya lagi pulang kampung kan nggak ada orang yang belanja. Kadang saya sama istri. Pernah sekali-kali saya ke pasar, kelepasan saya ke pasar pakai sarung, pakai koko, kagak keluar duit Pak. Yang jual ayam jamaah saya, yang jual kacang panjang jamaah saya, mau beli tahu jamaah saya, lempar-lemparan duit. Pade berapa nih ayam? Udah nggak usah Ustaz, bawa aja Ustaz, bawa aja. Udah saya tinggal 50, dikejar sama dia, ditaruh di plastik, bawa aja Ustaz, sampai duit bawa ayam. Sampai istri kagak enak, waduh Bang kagak enak Bang, kasihan orang dagang kagak dapet duit. Akhirnya apa nih? Musim Covid berkah Pak. Saya kalau ke pasar pakai celana training, pakai kos bola, pakai topi, pakai masker. Waduh, subuh gelap, suara jangan kenceng-kenceng. Ini berapa nih ayam? Kagak pengen ngeliat nih. Alhamdulillah. Ntar udah jalan nih parkiran tukang parkir. Nih Ustadz ngapain belanja diem-diem? Kesian Pak. Itu bisa kita pora-pora di situ. Nah ini iblis datang begitu. Sampai kemudian waqafa 'alal bab, berdiri ini di depan bab Darun Nadwah tadi itu, parlemennya orang kafir Quraisy, dan mengatakan, dan mereka berkata, faqalu man syekh, siapa di depan pintu ini? Kata iblis mengatakan, syaikhun min ahli Najd, saya adalah seorang syekh, seorang tokoh yang datang dari Najd. Najd itu sekarang adalah ibu kota Arab Saudi, Riyadh. Sami'a billadzi itta'attum lahu fahadara ma'akum liyasma' ma taqulun. Saya dengar berita kalian sedang was-was memikirkan prahara di Mekah. Saya datang khusus, fokus, saya interest Pak. Ya, bahasanya politikus sekarang, saya peduli dengan persoalan bangsa Anda. Saya bawa uang 10 triliun dolar untuk memberikan pinjaman kepada Anda. Daripada Anda inflasi, pakai nggak apa-apa, tapi tanah yang belasano buat saya. Kan begitu. Wa asa alla ya'dimukum minhu ra'yan wa nusha. Mudah-mudahan saya punya pendapat dan nasihat yang bisa sejalan dengan kalian. Akhirnya apa kata Abu Jahal? Qalu ajal. Oh, bagus sih kalau begitu. Fadkhul. Maka masuklah. Dan yang pertama Pak, ada 2 pendapat di sini. Ada dua usulan. Yang pertama, ada seorang dari 14 tadi itu, Abul Aswad, memberikan pandangannya bagaimana menghadapi Muhammad SAW. Kata Abul Aswad, tidak ada cara lain untuk mengatasi Muhammad ini kecuali nukhrijuhu min baini adhurina
wa nunfiyahu min biladina. Kita usir nih orang, kita kucilkan. Kalau bahasanya Bung Karno dulu pernah mengalami pengasingan, betul nggak? Betul nggak? Kira-kira itu gaya politik lama apa baru? Dari zaman dulu, Pak. Bagaimana seorang tokoh yang berpengaruh ini supaya tidak bisa menggerakkan masyarakat, tidak menggerakkan pengikutnya, diasingkan. Di mana beliau dulu? Di Karawang pernah, betul nggak? Batu Tulis pernah. Caranya begitu, Pak. Ini kata Abul Aswad, nukhrijuhu min baini adhurina wa nunfiyahu min biladina. Kita usir aja udah, nggak usah pusing-pusing udah. Cabut aja KTP, cabut gitu. Cabut aja KTP-nya udah. Paspornya jangan dikeluarin. Wala nubali aina dhahab, dan nggak usah kita pikirin dia mau tinggal di mana. Mau tinggal di mana, mau pergi mana. Wala haitsu waqa faqad aslahna amrana wa allafatna kama kanat. Yang penting hidup kita tentram, nggak ada yang gangguin lagi. Tetapi belum ada yang komentar. Iblis berkomentar, Pak. Yang datang dalam kondisi seorang laki-laki. Dia mengatakan, la wallahi ma hadza lakum bira'yun. Ma lakum bira'yin. Enggak. Ini bukan pendapat yang tepat. Alam taru husna hadithihi. Bukankah kalian tahu bahwasanya Muhammad itu tuh orang kalau ngomong tuh enak. Didengar omongannya, wa halawatu mantiqihi, dan kalau menyampaikan sesuatu itu akan diterima di logika orang-orang. Wa ghalabathu ala qulubir rijali bima ya'ti bihi, dan dia sudah banyak merangkul tokoh-tokoh penting di kalangan kalian. Siapa? Umar bin Khattab, Hamzah bin Abdul Muttalib, siapa lagi? Utsman bin Affan, Abu Bakar As-Siddiq, Abu Dzar Al-Ghifari, orang Madinah. Itu orang besar semua, Pak. Makanya saya katakan ketika kita membahas bulan-bulan lalu, Islamnya Umar ibn Khattab ini kalau dikonversikan dengan Islamnya kaum muslimin pada biasanya, ini bukan hal yang sama, berbeda, Pak. Berbeda. Ketika sekarang mungkin negeri kita diterpa dengan isu LGBT. Waduh, aktivis pro LGBT mengatakan kita ini manusia butuh tempat, butuh pengakuan. LGBT aman, tidak mengganggu, hak kemanusiaan. Yang menolak kita yang sehat-sehat, yang nggak punya penyakit kayak macam LGBT, nggak demen sama sejenis. Sekarang di Kanada, di Amerika sudah mulai ada gelombang protes, demonstrasi besar-besaran. Apa? Menolak LGBT, Pak. Mereka yang jadi kiblatnya LGBT udah mulai bosan sama LGBT. Di mana-mana juga mur pasangannya sama baut. Mur apa? Coba Bapak beli. Cik, kuadrial, beli baut sekilo. Buat apaan, Pak? Beli baut sekilo? Ya dipasang-pasangin. Emang bisa, Pak? Ya kagak bisa. Sampai kapan juga baut kagak temennya? Kagak bisa. Kita yang orang tidak pernah tenggelam dalam dosa tersebut bicara menolak ini, mungkin tidak akan begitu pengaruh. Tetapi ketika yang berbicara adalah mantan pelaku LGBT yang sudah taubat, dia bicara, saya adalah korban yang terkena HIV, saya terkena sipilis, saya terkena ini, saya adalah pelaku LGBT 20 tahun begini nih. Nah, mulai ini ada buktinya. Umar juga begitu, Pak. Ketika masuk Islam, satu Mekah bungkam. Waduh, dalil itu perlu ada yang menguatkan. Kalau tadi contohnya mungkin tidak G2G, bukan apple to apple, tetapi perlu ketika kita berbicara kebenaran, yang berbicara itu adalah orang yang punya kebenarannya itu dan mengalami kebenaran itu. Ini yang pertama. Abul Aswad usulnya ditolak oleh parlemen, apalagi oleh iblis. Orang yang kedua bicara nih, siapa? Abul Buhtri, seorang sastrawan. Dia punya usulan baru. Apa katanya? Ihbisu fil hadidi wa aghliqu alaihi baban. Bahasa kita apa? Dipasung. Udah tangkap aja, kita pasung pakai besi, tutup supaya tidak ketemu dengan pendukungnya, tidak ketemu dengan orang-orang yang membelanya. Di penjara aja dah, penjara. Tetapi apa kata iblis? La wallahi ma hadza lakum bi ra'yin. Enggak, ini bukan pendapat yang bagus. Wallahi la in habastumuhu kama taqulun la yakhrujunna amrahu min wara'il babil ladzi aghlaqtum dunahu ila ashabi.
Tetap aja meskipun dia di penjara, pasti pengaruhnya akan tetap menyebar. Malah yang ada makin tersebar. Ini pendapat yang kedua. Rupanya ini pendapat kedua ditolak terus nih. Iblis juga nggak setuju. Sampai kemudian jenderalnya jenderal, intinya inti, pakarnya pakar bicara. Siapa? Abu Jahal. Angkat suara dia. Dia mengatakan apa? Wallahi inna liya fihi ra'yan ma arakum waqa'tum alaihi ba'd. Saya punya pendapat, saya punya pandangan, dan saya yakin pandangan ini tidak akan ada yang pernah menyampaikan kecuali dari saya. Apa dia mengatakan? Qalu wa ma huwa ya Abul Hakam. Nah nih, dipanggil Abul Hakam kan? Apa pendapat engkau wahai Abul Hakam? Apa kata Abu Jahal? Ara an na'khudha min kulli qabilatin fatan syaban jalidan nasiban wasitan fina. Ini ide yang bukan kaleng-kaleng, bahasa anak sekarang gitu. Apa idenya Abu Jahal? Kita kumpulin anak muda dari kabilah kita, dari suku kita. Kita cari anak muda yang kuat, tangguh, berani. Thumma nu'ti kulla fatan minhum sayfan sariman. Kemudian kita bekali mereka pedang yang kuat, pedang yang tajam, sayfan sariman. Thumma ya'madu ilaihi. Dan kemudian ini mereka kita utus untuk menghabisi nyawa Muhammad. Fayadribuhu biha darbata rajulin wahidin. Biar mereka keroyok tuh. Siapa? Muhammad, dan supaya mereka bisa membunuh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayaqtuluhu, dan membunuhnya, fanastarihu minhu, dan kita selesai dari urusan dia. Dan dulu di bangsa Arab kalau ada pembunuhan masih berlaku hukum kisos, dan hukum kisos itu bukan ada di hukum Islam saja Pak, dari zaman dulu. Dalam riwayat dikatakan dari risalah Nabi Isa sudah ada kisos. Fanastarihu minhu fa innahum idza fa'alu dzalik. Kalau kita kumpulkan dari masing-masing kabilah kita seorang utusan anak muda yang kuat, tangguh, dan berani untuk membunuh, otomatis ada sekitar berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6 kabilah. 6 kabilah, 6 pemuda ngeroyok satu orang mati. Kata Abu Jahal, kalau mereka 6 orang membunuh satu orang, pasti kabilah kita akan sepakat, udahlah, nggak usah dituntut konspirasi lagi, nggak usah dituntut orang yang bunuh anak-anak kita. Kalau kita nuntut berarti sama aja dong, kita meminta anak kita supaya dikisos, dibunuh. Fa idza fa'alu dzalika tafarraqa damuhu fil qabaili jami'an. Ini semua tuntutan akan tersebar kepada semua suku yang ada di Mekah. Falam yaqdir banu Abdi Manaf ala harbi qaumihim. Dan kabilah Abdi Manaf nih, yang tadi bapak-bapaknya mereka, nih kakek-kakek mereka, nggak mungkin nuntut. Karena apa? Karena pelakunya dari saudara-saudara sendiri. Daripada celaka, udah didimin aja. Dan kemudian iblis pun berkomentar. Al-qaul ma qala ar-rajul. Al-qaul ma qala ar-rajul. Nah, ini pendapat yang paling top. Kalau kata Family 100 apa? Top survei. Ini pendapat paling tinggi nih, paling bagus. Hadzal ra'yu alladzi la ra'ya ghairuh. Ini pendapat nggak ada duanya, udah paling top, ente paling keren. Waduh, dipuji-puji Abu Jahal. Wa wafaqa barlaman maka ala hadzal iqtirah al-athim bil ijma'. Dan mereka bersepakat untuk melakukan konspirasi itu. Dan kemudian dari situlah dikumpulkan 11 orang pemuda, 11 orang pemuda yang dimana mereka siap untuk menjadi pasukan khusus yang akan menghabisi nyawa Muhammad SAW. Dibekali dengan persenjataan lengkap, kendaraan yang bagus, pedang yang tajamnya luar biasa. 11 orang ini adalah Abu Jahal, yang kedua Al-Hakam bin Abil As, yang ketiga Uqbah bin Abi Mu'id, An-Nadhr bin Al-Harith, Umayyah bin Khalaf, Ram'ah bin Al-Aswad, Tu'aimah bin Adi, Abu Lahab juga masuk, nggak absen ini dia. Ubay bin Khalaf dan Nubaih bin Al-Hajjaj, dan serta Munabbih bin Al-Hajjaj. Ada 11 orang. Yang inilah kemudian kisahnya bersambung
ketika pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam detik-detik meninggalkan tempat tinggalnya, dan kemudian saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam digerebek di rumahnya, tetapi sayang seribu sayang, saat itu yang diketemukan bukan Muhammad tetapi seorang sahabat mulia yang tidak lain adalah sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Dari mana Rasulullah tahu? Siapa yang mempersiapkan itu semua? Itu adalah wahyu yang Allah sampaikan melalui malaikat Jibril. Ketika Jibril memberitahukan tentang rekayasa dan tujuan mereka ini, dan kemudian Rasulullah SAW diperintahkan, wahai Muhammad, malam ini la tabitanna, jangan menginap di rumahmu, carilah orang yang siap pura-pura menggantikanmu. Pergi Rasulullah menginap di satu tempat bersama Abu Bakar, dan saat itu Sayyidina Ali sudah siaga. Dan mereka bersepakat, mereka tidak akan pernah membunuh orang kalau bukan targetnya, Pak. Ini uniknya orang jahiliyah dulu. Dan nanti kita akan bahas lagi, insya Allah di pekan yang akan datang, di hari yang sama, insya Allah kita akan membahas detik-detik perjalanan Rasulullah meninggalkan tempat tinggalnya dan kemanakah Rasulullah sebelum datang ke Madinah atau ke Yathrib, akan kita bahas di pekan yang akan datang. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan keluarga kita dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, anak keturunan kita dijadikan keturunan yang soleh dan solehah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.